If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai taklimnya ya. Ya, Ustaz. Saya absen ya. Iya. Alina Nur Khosidah, Iya. Dia Putri, Iya. Dari Amelia, Izin. Ria Mila, Akhir. Baik, sebelum saya akhiri taklim kali ini, saya ingin memberikan info bahwa minggu depan kita dari semester grup kolek di kelas sampai kelas 4. Tolong diinfokan kepada teman-temannya yang ini kan banyak dapat kuliah. Tolong diinfokan kepada teman-temannya. Ya, Ustaz. Baik, untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lo ada info ya? Tadi katanya ada UAS untuk minggu depan. Pelajaran apa enggak? Itu bab yang dipelajari dari bab zakat sampai bab sholat. Soalnya katanya Ustazah tadi yang keluar untuk ujian minggu depan ya? Iya, sama-sama. Sebenarnya anak itu loh nggak tak kasih tahu. Soalnya teman-teman nggak suka sama anak itu. Soalnya anaknya itu bandel, terus nggak pernah masuk taklim. Nggak boleh kayak gitu, kita sebagai teman belum membedakan masa yang satu dikasih tahu dan satunya enggak, itu namanya nggak adil, apalagi ini amat dari Iya, Mbak, benar. Ya udah, nanti anaknya tak kasih tahu sekali lagi. Tadi lo dikasih info sama Ustazah. Infonya apa? Itu minggu depan kita ada ujian satu korek dari bab zakat sampai bab sholat gitu. Soalnya soalnya itu dibuat dari bab itu. Sebenarnya kamu tadi nggak mau aku bilangin sih, tapi tadi aku dikasih tahu Mbak Dia sama Mbak Syarani, katanya nggak boleh kayak gitu beda-bedakan teman, kan itu nggak adil. Soalnya kamu kan nggak pernah masuk ya, jadi teman-teman itu pada nggak suka. Ya udah, aku minta maaf ya karena tadi udah kayak Ya, maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alina Nur Khosidah dari kelas MD 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang surah Al-A'raf ayat 29. Nah, penjelasan kali ini mencakup tentang arti dari ayat ini, lalu isi kandungan, lalu asbab nuzul, kemudian juga ada penjelasan tentang berbagai macam tafsir. Nah, macam tafsir ini ada 5. Yang pertama yaitu tafsir Jalalain, yang kedua ada tafsir Al-Misbah, yang ketiga ada tafsir Ibnu Katsir, yang keempat ada tafsir Al-Ibris, dan yang terakhir ada penjelasan juga mengenai tafsir Al-Munir. Baik, untuk memulai penjelasan kali ini, saya akan melafadzkan bunyi dari surah Al-A'raf ayat 29 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Jadi, ayat ini memiliki arti yaitu katakanlah Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil. Nah, maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat dan sembahlah Allah atau Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Nah, kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan seperti semula.
Nah, penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab diturunkannya ayat ini. Nah, jadi surah Al-A'raf ayat 29 ini turun sebagai tanggapan terhadap sikap sombong dan angkuh Fir'aun, penguasa Mesir pada saat Nabi Musa. Nah, ayat ini menggambarkan tentang dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun, di mana Fir'aun mengklaim sebagai Tuhan yang paling tinggi dan menolak untuk mengakui keesaan Allah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Fir'aun dan pengikutnya yang menyembahnya sebagai Tuhan akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Fir'aun dan kaumnya telah melampaui batas dengan menolak untuk mengakui keesaan Allah dan menganiaya umat Nabi Musa. Nah, turunnya ayat ini itu juga memberikan pengajaran bagi umat muslim untuk tidak terjebak di dalam kesombongan dan keangkuhan. Fir'aun adalah contoh yang jelas tentang akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang menyombongkan diri dan menolak untuk tunduk kepada kehendak Allah. Dengan demikian, turunnya surah Al-A'raf ayat 29 adalah untuk mengingatkan umat muslim tentang bahaya kesombongan dan keangkuhan. Nah, jadi melalui asbabun nuzul ini bisa diketahui bahwa ayat ini itu turun akibat rasa sombongnya Fir'aun karena dia menganggap bahwa dirinya Tuhan pada saat masanya Nabi Musa. Ayat ini juga diturunkan untuk mengingatkan kepada kita agar tidak bersikap sombong dan angkuh seperti Fir'aun, agar tidak mendapatkan siksaan ataupun azab dari Allah yang sedemikian rupa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga tentang isi kandungan dari ayat ini. Jadi, isi kandungan dari ayat ini adalah katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik, sesungguhnya Allah itu menyuruh untuk berbuat adil dan tidak pernah menyuruh untuk berbuat keji dan mungkar. Dan dia menyuruh kalian beribadah kepadanya secara umum dengan tulus dan beribadah kepadanya secara khusus di dalam masjid. Dia juga menyuruh kalian memanjatkan doa hanya kepadanya seraya memurnikan ketaatan kepadanya. Sebagaimana Allah telah menciptakan kalian yang sebelumnya belum ada, dia juga akan membuat kalian hidup kembali sesudah kematian. Nah, jadi ayat ini itu menjelaskan tentang bahwa Allah tidak pernah mencontohkan atau tidak pernah menyuruh kepada umat manusia untuk berlaku keji dan mungkar. Jadi Allah itu senantiasa menyuruh umat manusia untuk berlaku baik di muka bumi, baik itu dalam hablum minallahnya maupun hablum minannasnya. Nah, juga Allah itu menyuruh agar kita melakukan ibadah dengan tulus, melakukan ibadah dengan khusyuk semata-mata hanya untuk menyembah Allah. Dan Allah juga akan membangkitkan kita setelah mati sebagaimana Allah telah menciptakan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tafsir Jalalain dari ayat ini, yaitu katakanlah Tuhanku menyuruh untuk menjalani keadilan, yaitu perbuatan yang adil, dan luruskan secara makna kepada lafadz Bilqis, yang artinya ia berkata, berlaku adillah kamu dan luruskanlah dirimu, atau diatofkan kepada lafadz sebelumnya dengan menyimpan takdir, yakni hadapkanlah dirimu atau mukamu kepada Allah di setiap sholatmu, ikhlaskanlah kamu kepadanya di dalam sujudmu, dan sembahlah Allah, beribadahlah kepadanya dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, yaitu bersih dari kemusyrikan, sebagaimana dia menciptakanmu pada permulaan yang sebelumnya, kamu bukanlah merupakan sesuatu. Nah, demikian pula lah dan kembali kepadanya. Artinya, dia juga akan mengembalikan kamu atau manusia pada hari kiamat dalam keadaan hidup kembali sebagaimana beliau atau Allah telah menciptakan kita atau telah menghidupkan kita. Nah, penjelasan selanjutnya adalah tentang tafsir Al-Ibris, yaitu katakanlah, wahai Rasulullah, pada orang-orang yang menuduhmu berdusta, bahwa Tuhanku menyuruhku untuk berbuat adil kepada semua makhluk, baik manusia maupun binatang, baik itu muslim maupun orang kafir, baik sahabat maupun musuh. Dan Tuhanku menyuruhku untuk menghadapkan wajahku kepadanya di setiap tempat sujud, yaitu di masjid-masjid yang dibangun untuk mengagungkannya atau mengagungkan nama Allah.
Dan Tuhanku menyuruhku untuk berdoa kepadanya dengan ikhlas tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik menyekutukan Allah dengan hal yang berupa berhala, bintang, ataupun makhluk lainnya. Dan Tuhanku atau Allah juga menyuruhku untuk mengingatkan kalian sebagaimana Dia telah menciptakan kalian dari tiada. Demikian pula Dia akan mengembalikan kalian kepadanya setelah kematian dan membalas kalian sesuai dengan amal perbuatan kalian. Jadi itu penjelasan ayat ini di dalam tafsir Al-Ibris. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tafsir Ibnu Katsir, yaitu katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan di dalam surat Al-A'raf, yaitu keadilan dan perkara yang khusus, yaitu wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'u mukhlishina lahuddin, yang artinya dan katakanlah luruskanlah muka atau diri kalian di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kalian kepadanya. Itu juga terdapat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 29. Allah memerintahkan kalian agar beristiqomah dalam menyembahnya, yaitu dengan mengikuti para rasul yang diperkuat dengan mukjizat-mukjizat dalam menyampaikan apa yang mereka terima dari Allah dan syariat-syariat yang mereka datangkan. Allah juga memerintahkan kepada kalian untuk ikhlas dalam beribadah hanya untuknya, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal, melainkan bila di dalam amal tersebut terhimpun dua rukun, yaitu yang pertama, hendaknya amal dikerjakan secara benar, lagi sesuai dengan tuntutan syariat, dan hendaknya amal dikerjakan dengan ikhlas karena Allah bersih dari syirik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama bada akum ta'udun, sebagaimana Dia telah menciptakan kalian pada permulaan, demikian pula kalian akan kembali kepada Allah sebagaimana Allah telah menciptakan kita. Itu juga berada di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 29. Selanjutnya adalah penjelasan atau keterangan ayat ini menurut tafsir Al-Munir, yaitu ketika orang-orang musyrik melakukan perbuatan keji yang diingkari oleh syarat akal dan tabiat yang sehat seperti syirik dan tawaf di Baitullah sambil telanjang laki-laki dan perempuan, yang lebih baik adalah menghukumi keumuman makna perbuatan keji, yakni sebagai maksiat yang besar sehingga masuk di dalamnya sebuah dosa besar. Oleh sebab itu mereka berkata, kami dalam hal ini mengikuti nenek moyang dan menuruti pendahulu-pendahulu. Mereka meyakini bahwa itu adalah ketaatan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya. Padahal itu sejatinya adalah perbuatan keji. Jadi mereka menggunakan argumen atas tindakan mereka melakukan perbuatan keji, sementara mereka tidak mengetahui kekejian perbuatan itu. Dan juga tafsir ini menjelaskan bahwa Allah itu senantiasa mengajarkan kebaikan pada umatnya, dan Allah itu juga akan membalas perbuatan keji orang-orang tersebut sebagaimana Allah telah menciptakan manusia. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai tafsir yang terakhir, yaitu tafsir Al-Misbah. Di dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa terangkan kepada mereka apa yang diperintahkan Allah. Katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil dan tidak berlaku keji. Dia menyuruh kalian beribadah hanya kepadanya di setiap waktu dan tempat, dan Dia juga menyuruh kalian ikhlas dalam beribadah kepadanya. Masing-masing kalian akan kembali kepadanya setelah mati. Seperti halnya Dia menciptakan kalian dengan mudah di saat kalian tidak memiliki apa-apa. Kalian akan dikembalikan kepadanya dengan mudah pula, meninggalkan semua nikmat yang ada di sekeliling kalian. Baik, saya sudah menjelaskan tentang kelima tafsir tadi, yaitu tafsir Al-Ibris, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, tafsir Jalalain, dan juga tafsir Al-Munir. Nah, kesimpulan dari kelima tafsir tadi adalah sama, maksud dari kelima tafsir itu sama, yaitu bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang kita untuk berbuat keji, Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik, baik itu dalam hal hablum minallah maupun dalam hal hablum minannas. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk tulus dalam beribadah, yaitu melakukan ibadah semata-mata hanya untuk menyembah Allah, semata-mata hanya menyembah Allah. Nah, lalu
ketika kita melakukan suatu perbuatan keji, maka perbuatan keji tersebut juga akan dibalas oleh Allah. Allah itu juga akan memuliakan kita jika kita berbuat baik, sebagaimana kita telah diciptakan ke dunia ini. Nah, baik, sekian penjelasan saya mengenai surah Al-A'raf ayat 29, yaitu penjelasan mengenai asbabun nuzul, mengenai isi kandungan, serta mengenai penjelasan beberapa tafsir tadi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai surah Al-A'raf ayat 29 yang meliputi asbabun nuzul, isi kandungan ayat, serta tentang penjelasan beberapa tafsir, serta kesimpulan beberapa tafsir tersebut mengenai ayat ini. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia memang tidak pernah luput dari salah. Baik, sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.